Halo semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pajak penghasilan badan. Yang pertama adalah pengertian PPh badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Selanjutnya adalah subjek pajak penghasilan badan. Yang pertama ada wajib pajak ke dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, namun badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Untuk objek pajak penghasilan badan, yang menjadi objeknya adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan suatu norma yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua wajib pajak guna untuk penghitungan penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak sebagai dasar dalam penghitungan PPh terutang 25 atau 29. Diberlakukannya norma penghasilan neto ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan untuk mencari penghasilan netonya. Dan untuk besarnya norma penghitungan penghasilan neto, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma penghitungan penghasilan neto dibagi ke dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran brutonya. Yang pertama, peredaran bruto hingga 50 miliar, perusahaan dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar dapat dikenakan tarif 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak. Sedangkan perusahaan dengan bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar dapat dihitung dengan 50% dikali 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, lalu ditambah dengan 25% dikali penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Yang kedua, peredaran bruto di atas 50 miliar. PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas 50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Selanjutnya adalah pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu, untuk yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang pertama ada wajib pajak badan, lalu yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan badan. Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yaitu 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021, lalu 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2022, lalu 17% mulai pada tahun 2023.
Tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK dengan syarat yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Lalu yang kedua, setiap pihak di dalam perseroan terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Lalu yang ketiga, saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Lalu yang terakhir, membuat laporan kepada Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.